Asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan, yaitu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafrik itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ya ini jelas ya supaya kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ihya ini ya, yang jelas ikut Kitab Adabil Ulfah wal Fahab. Nah terus ini contoh belajar saya supaya sampean ngerti nak. Terus di sini tak tambahin, dan itu di bab Ihya yang sama, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Ya, fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Jadinya gini, misalnya Pak Zarkasi maksiat atau saya maksiat, terus bawaannya Pak Zarkasi itu benci saya karena Gus Bak setelah maksiat. Berarti tafriq bainal mu'minin, yaitu min mahabis setan. Setan suka, wah saya alhamdulillah orang Islam nggak saling mencintai, nggak saling menyayangi, sekarang sudah ditafrik. Meskipun asal usulnya tafrik demi temannya maksiat, tapi tetap saja kamu memenuhi target setan, yaitu tidak innamal mu'minuna ikhwah. Itu kan bagus oleh berhujahnya Imam Ghazali. Artinya gini, ya oke lah kita benci maksiat, benci ketidakbenaran, tapi jangan pula punya akibat tafrik itu kalau itu sesuai target setan itu gitu. Makanya kita dengan kelompok yang berbeda ya berusaha tetap saling mencintai, saling, cara bahasa politiknya merangkul. Kita kan ada politikus. Kalau politikus merangkul kan ke partainya, kalau kita kan kiai merangkul supaya jadi baik. Kalau politik merangkul kan agar ke partainya. Jadi itu alasan yang saya suka. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaiton. Saya kalau nuruti mangkel sama, mungkin bahkan dengan santri kita sendiri kadang mangkel wae ngaji turu. Soalnya ngaji takok halaman kadang nuruti mangkel ya mangkel. Wah itu kan itu mangkel loh. Tapi ketika aku mangkel setan seneng. Sekarang ada model baru kiai gedeng santri ini. Setan kan itu kan mesti gak ajarannya Nabi lah. Ajarannya Nabi bainal mukminin itu al mawaddah warahmah. Ini ajaran mesti setan lah. Misalnya saya kesini kecewa sama sampean mangkel, setan seneng. Oh sukses saya. Bikin Gus Bak mangkal becah begi. Lu ajaran ini setan, mana ada ajaran Nabi kon gedeng sampean, mesti kon seneng. Seneng contoh ya mekso. Seneng sampean butuh mekso. Artinya ya sudah begitulah. Jadi kalau sampean nggak bisa dakwah secara baik, minimal ngerti targetnya setan tuh at-tafriq bainana wa baina ahibbaina, bainana wa bainal mu'minin, bainana baina ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka misi setan ini harus kita batalkan, kita kalahkan. Makanya mangkola fil yaumi salah samarrot aw marham umat Muhammad kutiba minal abdal. Karena itu termasuk perlawanan terhadap setan. Setidaknya meskipun kamu tidak bisa aplikasi nyata senang setiap orang Islam, karena kita manusia ya kadang bawaannya nggak cocok, bawaannya nggak simpati. Tapi setidaknya di depan Allah kita masih berdoa marham umat Muhammad, wa ma asli umat Muhammad, wa ma tajawaz an ummati Muhammad. Setidaknya Allah tahu kita lah bahwa watak dasar kita itu ingin mencintai orang Islam. Cuma keterbatasan kita, bawaannya mudah terprovokasi, mudah benci. Tapi ini biar basariyah lah gitu. Tapi mental kita ya, marham umat Muhammad. Dan itu kalau kamu baca sehari 3 kali saja itu kutiba minal abdal, sudah jadi wali abdal, kan keren. Nanti tak daftarkan lah kalau belum. Meskipun nanti ahli inventarisir jangan dulu. Nanti bisa dirayu, tapi kelompok ini nggak bisa disuap. Resikonya ini nih. Jadi ini penting sekali ya supaya jenengan ngerti. Jadi kalau bawaan coba kita ini punya istri, normalnya kan sayang. Nyatanya tetap disuruh doa sama Allah, Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun. Bawaan sering ketemu itu mangkel. Bawaan roh suami amen ketemu wong ayu ya mangkel. Bawaan suami roh istri saya teko kopi wa anan ya mangkel. Nuruti asbabul bukti itu banyak sekali.
Tapi baru kayak dongo robana hablana minas wajina tukaran ya rukun nih. Ya anaknya akeh. Tadi tukarannya ya jalan terus anaknya ya. Jalan terus. Jadi malaikat ya sekali piye karepe. Ya semoga jadi sudahlah kalau tidak bisa baik-baik banget ya bahwa wa akharuna tarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara semakome asa dan semakome asa sampai dari Pak Zagasi terusan inna wa ghafur tapi ghafur itu tak ada harganya khud min amalihim sodakotan jadi ojo tobatnya istighfar tok jadi tangga nih istighfar tok gak nguntungin aku. Tapi kalau istighfar kan gak nguntungkan tetangga kan benaka wa benawa masa mau coba sewu kan bagi tonggo gak penting atau kira rapati istighfar 1 juta. Makanya itu hebatnya Islam ya disuruh istighfar tapi ya khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi karena kalau istighfar tok itu gak ngefek secara apa sosial. Jadi kayak apa baiknya Islam? Saya ingin di sini pondok Quran ayat-ayat gini itu sudah mutsabih fil qalb sibqatullah man ahsanu minallahi sibqa. Jadi kita gerakan kita ya Qurani, perilaku kita, pikiran kita seperti sifat Rasulullah itu kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Kayak apa? Kitab-kitab madaih dulu ya kitab tiba muji Nabi apa kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran. Nabi itu akhlaknya Quran wa shimatul ghufran. Bawaannya kalau nggak orang salah itu memaafkan. Oh kalau Bazar kasih salah di SP. PNS SP terus. Kalau pondok keamanan takzir ya. Kalau di sini istilahnya apa? Apa kalau di Gontor apa? Kalau orang salah diberi ikom. Wah, keras lagi. Kalau di Saudara Sarang itu ya takzir ya. Kalau bahasa halusnya takdib sebenarnya. Tapi benar diikom. Sadis. Aduh. Nah, kalau di sini apa istilahnya? Apa? Oh, BNI Roma. Gaya dai. Kayak wah ya top sudah makom paling tinggi ya. Ya tolong itu diajarkan ke teman-teman ya yang tadi. Kalau yang nggak punya kitabnya Ihya itu aja di copy, disosialisasi supaya manhaj kita berdakwah itu jelas. Mulai terus ilmiah kita juga jelas. Jadi nggak mangkel sama yang keras mulai dulu ya ada, nggak mangkel sama yang nggak jelas mulai dulu juga ada. Terus yang BNI Rahmah juga ada. Kamu tinggal milih partai mana aja. Kalau watak dasar kamu sudah temperamental, wah ini yang pas. Tapi kalau watak kamu dari dulu gak jelas, ini aja yang nyuri itu aduh. Jadi ternyata sebagian pengadilan dulu itu pakai perangkat psikologis, gak mungkin secara naluri normal orang anaknya mau dipotong membiarkan, itu pasti ada ibunya itu. Akhirnya dimenangkan yang nangis tadi. Jadi banyak cerita di literatur saya itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sih. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas, gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, loh kenapa gaduh itu? Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dinu fi zina, dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin, makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, tidak apa-apa, suruh ketemu saya. Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina? Iya ya Rasulullah. Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama, kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi, kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul itu.
Atuhibbuhu li bintik, kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi Yusuf. Atuhibbuhu li ammatik, kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu, dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri. Dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak, ij'al idama ka'al ju'a, ya lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju', jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak, ya makanya kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, nggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati nggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi, di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhahain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan, setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan. Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi tidak, itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Cerita-cerita itu masyhur itu. Dulu ini cerita lagi ke Habib Quraisy di Abi Quraisy ya. Pernah ada orang itu saking solehnya beli tanah, mestinya beli tanah seisinya, lala tanah itu emasnya banyak. Setelah itu orang itu bilang, saya ini hanya beli tanah kok isinya emas banyak, ini gimana? Bilang sama penjualnya. Penjualnya nggak mau, enggak, saya jual tanah seisinya, emas itu milik kamu, enggak, saya beli tanah kok dapat emas. Itu dulu penyelesaiannya bilang, kamu punya anak putri, kamu punya anak laki, ya sudah besanan saja biar nggak kelio. Jadi dulu banyak cerita-cerita kearifan yang orang tuh udah harus rame-rame di pengadilan. Ya tadi andaikan saya politik, mungkin contohnya nggak usah di MK lah, dimenterikan gitu. Bisa andaikan saya politikus. Tapi tidak, itu tidak wilayah saya. Jadi di antara kebaikan Islam, benan nas, bukan benal muslimin, bukan benal muslim wal kafir, benan nas.
Kita rukun sesama non muslim itu juga ajaran Islam. La khaira fi katsirin min najwahum. Diskusi apapun tidak baik kecuali diskusi-diskusi yang menyuruh kebaikan, menyuruh sedekah, au islahim bainan nas, atau diskusi yang menjadikan kita baik-baik saja, hubungan kenegaraan, hubungan kebangsaan, hubungan kemanusiaan baik-baik saja. Ya, sekian mukadimah saya, nanti ditambahi Abi Kures, Profesor Kures. Sekian, dan saya ada salam dulu karena pasti provokatornya ini merovokasi lagi. Jadi kalau moderator itu kan bikin sesuatu indah. Ini jadi tidak indah. Masa orang sesantun saya dibilang harimau, itu kan kacau itu. Itu nggak benar itu. Karena kalau di Indonesia, oh ini negara nggak benar, kayak hukum rimba, yang kuat menang. Yang kuat itu kan harimau, wah, jadi masalah kan. Tapi saya maafkan karena di dunia kiai ini masih mu'alaf latihan kiai. Saya alhamdulillah orang-orang UGM memang sering ketemu saya dulu zaman Pak Panut. Ini rumah saya ganggu ya berkali-kali. Jadi ya enggak apa-apa, silahkan salah karena Allah Maha Pemaaf. Monggo. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mujid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha, gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala. Setidaknya ngoten. Matur suwun, mohon dijawab masing-masing Abi dan Gus Baha. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova, inggih monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling bawah. Nah, bagaimana sih, mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita, karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi. Mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi tipsnya bagaimana ya Gus ya? Kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego, dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi menyambung silaturahmi yang putus tadi. Begitu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munjid. Mungkin kurang satu lagi di sini ada tendik. Oke. Bahkan sebentar lagi saya mungkin 1 bulan sudah pensiun. Terima kasih Prof. Quraisyhab dan Pak Yai Gus Baha atas pencerahan pagi hari ini tentang merawat ukhuwah. Barangkali ini menjadi modal kita semua yang saat ini kita tahu bahwa mungkin di tataran paling bawah, dan nanti barangkali yang akan saya tanyakan sangat simpel. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sumardi dari Direktorat Kemahasiswaan, yang tadi saya sampaikan mungkin sebulan lagi udah pensiun. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati yang ada di depan, termasuk Ibu Rektor, kita tahu bahwa saat ini masyarakat
sangat sudah tidak lagi mungkin bahwa ukhuwah kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil, kita saat berjalan di jalan. Sekarang ini kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat, ya itu barangkali kalau jangkar yang paling kuat mobil yang sudah bagus, nah itulah di semua jalur itu hampir dikuasai semuanya. Hampir ini barangkali etika ukhuwah ini yang barangkali sudah luntur dan barangkali sudah tidak ada lagi mungkin di negeri ini. Saya ingin kembali kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bagaimana sih sebetulnya tip dan trik untuk mengembalikan ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin nanti akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Terima kasih. Barangkali ini yang kami tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada persamaan dari ketiga penanya ini. Semuanya menanyakan tips. Nah ini apa namanya? Monggo nanti Pak Gures dan Gus Baha, mungkin Bapak. Oke, Gus Baha dulu. Cuma saya tertarik komentari kok tanyanya tips semua ya. Jadi seolah-olah itu sangat gampang trik kalau sudah tahu tipsnya beres gitu. Padahal apakah betul ukhuwah itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips? Tapi monggo, Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tip betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Gures, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Gures itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa, kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Begitu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini, senengnya sama orang miskin, ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijetin, disuruh-suruh. Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan tuh ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan urusannya. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang nggak jadi kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak, ini bapak saya, kalau pagi-pagi Abi Gures itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang gini, hak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, utang, itu nyingkrang bahagianya, Masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmannya Allah. Orang nggak punya karya, nggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah, melahirkan satu faham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri, sehingga orang itu tidak kau berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur itu, wah enak Gus jadi orang nganggur lah, jadi menteri dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor, jadi orang biasa enak, wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang.
Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah, ini tip Bu Rektor, kalau ada yang ngerasain jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini enggak suka jenengan Imam Syafi'i karena engkau terlalu ngedikan hak. Baguslah, kalau enggak suka saya berarti enggak ngutang saya. Yang masalah tuh yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah, kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum, senang, puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya, engkau saya bully, saya kerjain kok tetap seneng ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya. Setelah sampai rumahnya, sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi, Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu, pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, seneng menikmati. Terus tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati, senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang, puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik, ngikuti perintah Allah, hormat tetangga, kata dia. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda tidak sepaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik, cocok tidak cocok harus baik, itu perintah Allah. Jangan yang cocok kita membebek, tidak punya prinsip, tidak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok. Kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan. Kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Dahlan, sehingga harus menghormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial. Kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti Anda terdikte oleh makhluk. Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang 2 punya 2 hak, dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang 1 punya 1 hak, dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non muslim, juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi itu. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak, kata beliau pasar gelap katanya. Saya minta makan kali ini saja, kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Walla itu sudah pulang. Setelah sekian meter sama Nabi Ibrahim, sama Allah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu. Ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari? Tidak, karena dia masih kafir, non muslim. Utimuhu ala kufri sab'ina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau jadi.